jemaat Tuhan, terlebih lagi yang pendengar online. Shalom saudara, kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan diberikan pada saat ini adalah persembahan yang hidup. Kita percaya karena apa, di saat kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Kita buka di dalam Roma 12 ayat 1. Bisa minta tolong satu orang bacakan pakai itu. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Benar saudara. Yang jelas ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh? Nah, terkadang orang itu salah kaprah saudara. Kadang-kadang mempersembahkan itu tidak salah sih kalau materi tidak, tapi dengan hati. Terkadang tanpa disadari kita memiliki motivasi saudara. Saya untuk dilihat orang, saya mempersembahkan supaya saya dipuji saudara. Saya percaya jemaat ini tidak ada, yang ada itu di luar sana saudara. Saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang takut Tuhan, jemaat yang taat sama firman Tuhan. Nah, mempersembahkan tubuh di dalam 12 berasal dari kata Yunani, yaitu parasiteo, dalam pengertian seperti seorang pengantin, seperti juga seorang mempelai, pengantin wanita dan pria dan wanita. Di saat mengikat janji nikah di hadapan Tuhan, maka dia harus menjaga kekudusan. Seperti juga kita hari ini kita adalah ambasador kerajaan, dan kita adalah duta-duta Kristus. Apa yang kita berikan, yaitu apa? Kita setia, kita melayani Tuhan, yaitu apa? Kita tidak ingkar. Dan di saat kita melekat sama Tuhan, Tuhan lihat. Yang kedua apa saudara? Penyerahan tubuh dilakukan sebagai sepasang suami istri. Jika sepasang suami istri ingkar, dia adalah termasuk berdosa, yaitu berzina. Dan saya percaya kita telah dikuduskan Tuhan, kita dikhususkan sebagai anak-anak Tuhan dan dipisahkan dari dunia saudara. Kita percaya. Dan kedua apa? Kata kudus di dalam bahasa Ibrani yaitu kados. Kados itu sangat penting saudara. Karena apa? Kita dikhususkan saudara. Mungkin banyak orang dunia bilang gini, ayo kamu kepingin kaya, atau kamu hari ini mengalami susah, cari penghiburan, mungkin ke diskotik, mungkin kita riang-riang saudara. Tapi saya percaya, saya bersyukur jemaat ini di saat di masa pandemi masih setia mencari Tuhan, dan itulah keistimewaan anak-anak Tuhan. Dan seperti firman berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala ditambahkan kepadamu. Dan saya percaya di saat kita mencari Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita saudara. Nah saudara, akibat tidak mempersembahkan tubuh, nah saudara, itu ada akibatnya saudara. Yang pertama apa saudara? Marah jika ditegur saudara. Terkadang baik Pak Gembala, baik Wakil Gembala, baik siapapun menegur orang dengan jujur baik, tetapi apa? Terkadang timbul percekcokan. Karena apa? Kita bermaksud menegur baik, tapi yang menerima itu terkadang kok aku ditegur, salahku apa? Nah, kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 8. Demikian firman Tuhan, berhentilah marah dan tanggalkanlah panas hati. Itu jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan saudara. Terjadinya pertengkaran, terjadinya perpecahan di dalam gereja ataupun di dalam lembaga apapun karena mulut saudara. Karena firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpandang kehidupan. Akal segala permasalahan yaitu hati saudara.
Karena apa? Firman Tuhan berkata apa? Ucapkan syukur dalam segala hal. Mungkin saat ini, aduh, aku kerja kok sepi. Mungkin banyak orang-orang yang sedang dirumahkan atau diserahkan, tapi kita percaya Tuhan tidak tinggal diam. Sebab di dalam Yeremia 19:11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Saya percaya di saat pandemi corona, saya percaya jemaat ini dipelihara Tuhan. Satu bukti apa? Kita masih sehat. Banyak orang-orang di luar sana terpapar, bahkan meninggal. Tapi saya percaya jemaat ini adalah jemaat yang takut Tuhan. Yang kedua apa, saudara? Merasa paling benar, saudara. Terkadang gini, aku loh, omonganku tuh benar. Satu lagi gini, saya habis pelayanan saya bilang, "Mah, saya capek sama istirahat. Kamu ngepel." Loh, saya kan udah pelayanan. Tapi satu hal, kita ini tidak tahu, saudara. Banyak orang-orang di luar kita, mungkin saudara kita yang lain ini, coba tunjukkan kalau kita itu sebagai anak Tuhan. Dia tahu apa? Memiliki kasih, saudara. Tanpa sadar melalui perkataan kita merasa, aku loh bener kok. Kamu tuh siapa? Kamu tuh perintah aku tuh, nah, saudara. Dibutuhkan apa? Kerendahan hati, saudara. Kita buka di dalam Matius 7 ayat 3. Bisa minta tolong Pak Chandra. Di atas Pak Chandra, bisa dibaca. Matius 7 ayat 3, firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Maksudnya apa? Kita mudah mencari salah orang. Kamu loh, gak pecus kerja, lolak-lolok. Tapi kita gak sadar dia itu siapa. Kita juga punya kelemahan, saudara. Seperti saya juga yang ngomong. Terkadang kita itu masing-masing mempunyai proses sendiri. Ada yang bahkan WL, ada yang bahkan pengkhotbah, ada sebagian seperti Mas Otris ini multimedia. Saya belum tentu bisa, saudara. Nah, saudara, marilah kita di sini itu saling menghargai. Kita adalah tubuh Kristus. Tidak ada yang benar, semua salah. Hanya Tuhan Yesus yang benar, saudara. Mari kita hari ini benar-benar merendahkan hati, saudara. Nah, ketahuilah di saat kita saling memperhatikan, saling menasihati, tercipta apa, saudara? Kerukunan. Di saat kita rukun, orang lain lihat ya, orang Kristen itu guyup, baik. Oh, siapa sih? Ternyata apa? Oh, itu Tuhan Yesus. Nah, mari kita hari ini belum terlambat, saudara. Mari kita hari ini belajar sebagai anak-anak Tuhan. Kita jadi berkat. Bukan saatnya kita saling bertengkar. Bukan saatnya. Kenapa? Seperti juga Matius 6:33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya ditambah kepadamu. Kenapa? Kita harus mencari Tuhan dulu, saudara. Seperti juga slogan di tempat ini sangat dahsyat, ya, apa? Mendahulukan kerajaan Allah. Kenapa? Di saat kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan apa ya? Perkenanan Tuhan. Dan di saat kita menjalani jiwa-jiwa mereka, iya ya, berarti orang Kristen itu tidak ngomong tok, tapi benar-benar menjadi pelaku. Ada firman dengan tegas begini, bukanlah orang yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan firman Tuhan. Keras, saudara. Nah, di saat kita melakukan firman Tuhan, orang lihat bahwa di dalam kita itu ada Yesus, saudara. Nah, yang poin ketiga tidak kalah, saudara, tidak mau berdamai. Nah, terkadang apa? Di dalam suatu komunitas terkadang terjadi apa? Percekcokan. Aku loh bener, kamu salah. Nah, ayo damai, baik. Nggak mau, dia berapa ayat 22 sampai 24. Kita ada buah-buah roh, saudara. Kita punya kasih, sukacita, damai sejahtera. Marilah kita yang ngerti, kita mengampuni, saudara. Kita berdamai, saudara. Tolong di dalam Matius 5:17